Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Kamu nggak tahu sejarah Nusantara, nggak usah ikut campur lah. Sampai bukan orang asli Nusantara, nggak usah ikut campur sejarah Nusantara, nggak usah berbicara sejarah Nusantara. Sunan Gunung Jati itu anaknya Unyil, Kengkong, anaknya Nyai Rara Santang. Bagaimana kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Nah teman-teman, viral ya ceramah Rizik Syihab yang berbicara tentang sejarah Nusantara. Dalam hal ini berbicara tentang silsilah Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah. Namun fatalnya si Rizik Syihab ini tidak mengerti sejarah dan tidak paham tentang sejarah. Dia hanya membaca dari Google, dari internet ya. Karena mungkin dia sedang kacau pikirannya, sedang galau, sedang stres, sedang banyak hal lah, sedang kena kualat unyil ya, si unyil ya, si unyil sehingga mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Ini fatal kawan. Oke, kita saksikan dulu. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Seru salah takbir maning. Salah Om Rizik Syihab, sampean itu sudah suaranya keras, tapi salahnya fatal lagi. Kalau nggak tahu sejarah Nusantara, nggak usah ikut campur lah. Sampai bukan orang asli Nusantara, nggak usah ikut campur sejarah Nusantara, nggak usah berbicara sejarah Nusantara. Sudah salah tapi keras. Allah Karim. Sunan Gunung Jati itu bukan suaminya Nyai Rara Santang, Mas, kan? Sekali lagi, Sunan Gunung Jati itu bukan suaminya Rara Santang. Tidak menikahi Nyai Rara Santang. Ya bagaimana mungkin? Yang benar adalah Sunan Gunung Jati itu anaknya Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu ibunya Sunan Gunung Jati. Bun paham? Nah, anak dari Nyai Rara Santang, lalu bapaknya siapa? Bapaknya Sunan Gunung Jati, yakni bapaknya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang bangsawan dari Mesir yang menikah dengan Nyai Rara Santang. Rara Santang adalah putrinya atau anaknya Prabu Siliwangi dari istri Nyai Subang Larang.
Dari istrinya Subang Larang ini, Prabu Siliwangi memiliki 3 putra, yakni Nyai Rara Santang, Raden Kian Santang, dan Raden Walang Sungsang. Ngerti ora ge Rika Kang Risik, sampean ge wong keturunan Yaman, ora usah ikut campur sejarah Nusantara, sejarah raja-raja Nusantara. Orang ngerti ora, cerita seru-seru takbir barang tapi salah isin-isinna. Lah wong anake kudarani pucun. Sunan Gunung Jati itu anaknya Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa Al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu
Contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Nah, oke, seperti itu. Saya pernah bikin sebuah video bahwa ada 3 hal kenapa Habib itu tidak layak diundang. Kenapa ceramah dari kalangan Habib itu tidak layak diundang? Yang pertama, karena memang mereka itu bukan NU. Mereka itu mempunyai organisasi sendiri. Organisasi mereka adalah Robito Alawiyah. Bahkan dalam bentuk organisasi yang pergerakan politik mereka itu melalui organisasi yang sudah dibubarkan namun sekarang didirikan kembali ya. Itu bukan NU. Kemudian yang kedua, bahwa penceramah Habib Alawi itu di media sosial, yang viral di media sosial itu kebanyakan kurang ilmu sehingga banyak penceramah Habib itu sampai ke tingkat menyesatkan. Ya karena kurangnya ilmu, sementara mereka sudah dikasih panggung. Mereka kurang ilmu, kemudian dikasih panggung, dicucupi, diciumi tangannya, dikecup kakinya. Akhirnya mereka seakan-akan ahli di bidang ilmu. Padahal tidak, mereka kurang ilmu sehingga banyak ceramahnya itu yang ngawur dan sembrono. Nah, yang ketiga ada hubungannya dengan hal ini, yaitu bahwa ceramah dari para kabib itu ketika berceramah bercerita tentang sejarah Indonesia, sejarah bangsa, sejarah para wali-wali, sejarah Wali Songo, itu nggak layak dikonsumsi. Bagaimana mereka mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, leluhur Nusantara? Wong mereka saja tidak paham. Mereka tidak paham tentang sejarah Nusantara ini, tentang Indonesia, tentang bangsa ini. Makanya kenapa banyak sejarah-sejarah itu diselewengkan oleh para penceramah-ceramah dari para kabib-kabib itu. Nah, ya contohnya seperti ini, si Rizik Syihab ini mengatakan bahwa Maulana Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Rara Santang, padahal Rara Santang itu adalah ibu dari Sunan Gunung Jati. Ini ngawur. Ya wis lah, jangan berbicara tentang sejarah Nusantara. Kita sudah tidak percaya lagi dengan cerita-cerita kalian itu. Bagaimana kalian mau berbicara tentang leluhur bangsa ini, wong kalian ketika berbicara leluhur sendiri itu semrawut, amburadul. Kalian berbicara leluhur sendiri saja itu salbut. Kita harus cerdas, terutama ketika mendengarkan para kabib-kabib ini berbicara tentang sejarah bangsa ini, sejarah Nusantara. Kita jangan langsung percaya saja, wong mereka hanya baca di internet, tidak sesuai manuskrip. Ya anggap sajalah si Habib Rizik ini sekarang lagi pusing, lagi galau, lagi nggak nyambung, lagi stres sehingga ulasan sejarahnya itu ngawur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.